Rino selaku Sales Commercial Industri Jawa Tengah DIY Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus as a Sales Eksekutif PT PGN Perusahaan Gas Negara. Selamat sore Pak Aldo, apa kabar? Selamat sore Mbak Bella. Baik ya, sehat? Ya, sehat, Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Baik, kemudian tidak hanya itu saja, tamu spesial lainnya ada juga Ibu Meliani Sugiarto, as the owner of Lumpia Cik Meme Semarang. Selamat sore. Sore Mbak Bella. Sehat ya Bu ya? Sehat selalu. Saya manggilnya Cik ya, karena terkenalnya dengan sebutan Cik Meme begitu ya. Baik. Dan hari ini pastinya juga sebagai informasi bagi Tribuners, kita yang sedang melakukan syuting hari ini bersama dengan Cik Meme dan juga Pak Aldo sudah melakukan vaksin booster ya. Yes, dan sudah. kita semua dinyatakan sehat. Baik, back to the topic ini. Saya ke Pak Aldo terlebih dahulu. Siap, Bicara terkait penggunaan gas alam CNG maupun LNG untuk UMKM sebagai solusi penghemat energi. Yes. Ini dari sudut pandang seorang sales eksekutif perusahaan gas negara yang mana ini erat sekali hubungannya juga dengan pengelolaan gas. Benar ya? Ya, betul. Bisa dijelaskan Pak mungkin bagi masyarakat awam yang belum mengetahui karena kan taunya mungkin LPG saja begitu ya. Ya. Ini CNG ataupun LNG ini seperti apa? Silakan Pak Aldo. Ya, baik. Terima kasih Mbak Bella. Jadi pada prinsipnya PGN itu sebenarnya menghadirkan gas bumi ke masyarakat Indonesia itu ada 3 mode. Pertama menggunakan gas pipa. Tadi yang Mbak Bella sampaikan adalah CNG dan LNG. Nah, bedanya apa antara ketiga ini dibandingkan dengan LPG? Nah, pada prinsipnya 3 mode yang kita sampaikan tadi, baik gas pipa, CNG maupun LNG ini, komoditasnya sama-sama gas metan, gas bumi. Nah, cuman beda cara mengangkutnya saja. Kalau gas pipa jelas menggunakan pipa. Kemudian kalau CNG itu namanya kompres natural gas. Jadi natural gas yang ada di pipa tersebut kita kompresi hingga tekanan tertentu hingga mudah atau compact untuk dibawa. Begitu juga dengan LNG. LNG itu bedanya L diliquidkan. LNG. Nah, bedanya apa nih? LNG kan liquid, LPG juga liquid. Nah, bedanya adalah kalau LPG ini komoditinya adalah propan butan. Sedangkan kalau LNG ini masih adalah metan, gas bumi, C1. Nah, proses pencairannya juga berbeda. Nah, kalau LPG itu ditekan dengan tekanan 3 bar saja, fase gas sudah berubah menjadi cair. Beda dengan gas bumi. Proses untuk gas bumi menjadi cair hingga lebih efisien dan kompak untuk dibawa, itu gas bumi harus didinginkan hingga minus 160 derajat. Itu suhunya ekstrim sekali, tapi manfaatnya adalah ketika kita sekali ngangkut, itu sama seperti kita mengangkut gas bumi menggunakan pipa itu 600 kali lebih kompak. Jadi kalau kita bawa sekali LNG, itu sama dengan kita membawa 600 kali lebih banyak gas melalui pipa. Itu perbedaan antara CNG dan LNG. Nah, yang CNG adalah yang dikompres, LNG dilikuidkan. Begitu, Mbak Bella. Baik, berarti itu tadi ya, LNG dilikuidkan, Yes, kemudian liquid untuk yang natural gas. benar, kalau yang CNG dikompres karena kompres natural gas itu tadi ya. Kemudian betul. Bedanya dengan LPG itu selain dari singkatannya dan penggunaannya, apalagi Pak? Baik, jadi itu dari aspek dari spesifikasi gasnya. Nah, kalau dari aspek lainnya ada beberapa memang. Pertama dari aspek safety. Kenapa dibilang lebih aman gas bumi, gasnya PGN? Bahwa gas bumi ini kalau secara spesifikasi gasnya itu lebih ringan dari udara. Jadi ketika ada kebocoran itu dia akan langsung menguap atau lari ke atmosfer. Jadi tidak ada istilahnya terperangkap di bawah ruang tertutup. Jadi ketika ventilasi di atas baik, dia akan langsung mencari celah untuk ke atmosfer. Nah, kalau bedanya LPG itu dia kecenderungannya lebih berat daripada oksigen dengan udara, dia akan berada di bawah kita. Itu dia yang kadang-kadang tidak terdeteksi oleh indera penciuman kita. Padahal sama-sama sudah diberi bau-bauan atau istilah kami adalah odoran. Ya untuk kesadaran awal biar kita aware ada kebocoran di sana. Nah, tapi karena biasanya LPG berada di bawah, tidak tercium, ternyata kita menyalakan api atau mematik listrik dan lain sebagainya, itu bisa terjadi kebakaran di situ. Nah, kalau konsep CNG, LNG, dan LPG memang sama-sama adalah menggunakan tabung. Itu sih kurang lebih seperti itu. Baik. Iya. Jadi ini berbicara terkait aman tidaknya Aman untuk tidaknya. UMKM Iya. ini
sebenarnya yang mana? Tapi sebelum menjawab itu, Yes. Pak Aldo, saya beralih ke Cimeme. Ini tadi kita sudah dengarkan begitu ya penjelasan dari Pak Aldo, PGN sendiri ini terkait CNG dan juga LNG, gitu pun juga LPG. Ini kalau dari usaha yang Cimeme miliki, Lumpia di Semarang ini kan sudah terkenal sekali. Ini menggunakan jenis gas yang mana, Cimeme? Ya, kalau lumpia Cimeme kita masih menggunakan LPG, Pak. Nah, saya sore ini senang sekali bisa mendapatkan penjelasan langsung dari ahlinya. Jadi selama ini kan kita nggak ngerti ya, Ya, benar, hanya membaca aja Ya. apa itu CNG, Yes. LNG. Ya, Nah, Kalau dari sisi pandang saya, Siap. saya kan sebagai pengguna ya, Iya. dan mewakili dari UMKM di Kota Semarang, itu sebenarnya basic prinsip dasar dari kita sebagai pengguna LPG sih yang selama ini. Jadi bahan bakar apapun sebenarnya yang kita pergunakan itu bagi saya sebenarnya menjadi tidak teramat penting. Siap. Yang Baik. penting kalau buat kita Efisiensi. itu efisiensi. Jadi yang harus itu lebih murah. Yes. Terus praktis dalam pemakaiannya. Baik. Terus mudah didapatkan tentunya. Iya. Nah, yang jelas yang keempat itu ya tadi lebih aman. Baik. Yang tadi Bapak jelasin kan bau-bauan tadi Yes. itu kan Ya. praktis kalau di lingkungan kita UMKM kan kita nggak berhenti tuh pemakaian. Jadi Non-stop kadang ya. kadang kita nggak ngerti kan ini ada kebocoran atau enggak Yes, kan iya, itu. Apabila iya. dengan beralihnya LPG ke CNG atau LNG ini bisa ada deteksi yang lebih Baik. mendalam kan itu Iya. lebih kita nggak ragu-ragu lagi sih Siap. untuk beralih. Baik. baik, Cimeme, thank you. Berarti sejauh ini so far Cimeme menggunakan LPG, benar ya? Ya, sampai saat ini masih Sampai saat ini. menggunakan Berarti LPG. mendengar CNG dan juga LNG baru sekarang? Ya, Sebelumnya sudah pernah mendengar? Sudah pernah, tapi belum mendapatkan pemahaman yang lebih terperinci seperti Detail saat seperti ini. ya. Ya. Baik. Jadi sekaligus ini Pak Aldo mengedukasi para tribuners juga Ya. yang belum mengetahui terkait CNG dan juga LNG karena Ya. masyarakat awam pun mengetahuinya hanya LPG, begitu ya, Yes, baik. secara umum. Dan menanggapi dari yang sudah Cimeme terangkan tadi selaku pelaku usaha UMKM di Kota Semarang, Ya. Lumpia Cimeme ini kan menggunakan LPG. Nah, Ya. dari sudut pandang PGN sendiri yang aman tuh menggunakan apa untuk UMKM, Pak? Baik, sebenarnya kalau kita melihat dari aspek keamanan, tadi kalau kita bicara dengan spesifikasi gas buminya, konsep pengamannya sama ya, penting ada ventilasi, kemudian sirkulasi udara yang baik. Benar. Nah, memang yang akan kita angkat di sini adalah memang sebelumnya PGN itu kan commonnya biasanya kita jualan ke pelanggan raksasa, industri atau komersial yang besar. Nah, namun dengan konsep CNG dan LNG ini kita bisa menyentuh pelanggan yang istilahnya tidak UMKM tadi, pelanggan UMKM. Jadi kita bisa menyediakan yang sebelumnya hanya menggunakan gas pipa atau tracking, kita bisa hadir lebih dekat ke UMKM dengan tentunya seperti yang diharapkan Cimeme, efisiensi tadi. Nah, itu yang menjadi harapan kita bisa bekerja sama dengan teman-teman UMKM di Kota Semarang begitu, Baik. Mbak Bella. Jadi memang sudah jelaskan seperti itu, Cimeme ini apakah ada kepikiran untuk beralih dari LPG ke CNG ataupun LNG, Cimeme? Ya, tadi dari yang Pak Aldo jelaskan itu saya ada pertanyaan sih. Boleh. Tadi kan Pak Aldo menjelaskan Ya. sebenarnya ini hanya digunakan oleh perusahaan raksasa. Ya. Dan seperti yang kita orang awam ketahui, itu kan pastinya dalam pengadaan peralihan ya dari Ya. LPG ke LNG atau CNG itu pasti kan diperlukan sarana-sarana pendukung Baik. yang pastinya itu ujung-ujungnya mengeluarkan biaya atau modal yang Relatif ya, signifikan relatif ya, nggak? relatif Gitu, ya, signifikan nggak dengan apa yang nantinya Ya. bisa kita pergunakan untuk Baik. UMKM. energi Siap. ya di UMKM. Baik. Ya,
Jadi sebenarnya kenapa kita baru hadir ke teman-teman UMKM di sini adalah karena memang teknologi kita untuk membuat gas itu lebih kecil, lebih compact untuk bisa kita distribusikan ke pelaku usaha atau pelanggan atau UMKM tadi itu memang teknologinya dikatakan baru di sini. Dan itu adalah investasi yang kita lakukan yang dulu harusnya menggunakan pipa tracking, jadi kita kecilkan lagi dengan tabung sisil namanya, itu kompres silinder di sana. Nah, kalau secara investasi yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha atau UMKM di sini itu kecil sekali kalau saya bilang, karena pada konsepnya hanya mengganti tabung yang sebelumnya LPG kah atau sejenisnya, kemudian diganti dengan CNG ataupun LNG tabung kami. Nah, di sana yang perlu dilakukan hanya kita melakukan setting peralatan gas yang ada di kompor atau di dapur masing-masing pelaku usaha tersebut, agar nanti kecepatan matangnya, terus masa jam kerjanya tidak berubah dengan sebelumnya yang sudah menggunakan LPG. Jadi hanya paling biaya jasa untuk melakukan setting kompor saja. Kalau kita yang banyak fryernya ya, begitu Bu Cimeme. Baik, jadi seperti itu Cik Meme, sudah ini ya, sudah paham ya, semakin paham atau masih sedikit ada terbuka. sedikit terbuka. Dari sedikit terbukanya ini saya muncul beberapa pertanyaan juga nih Pak Aldo. Baik. Ini terkait tadi kan kalau LPG ini secara umum sudah diperjualbelikan begitu Yes, ya. Untuk yeah. CNG dan juga LNG ini bagaimana Pak? Baik, jadi yang sudah dipasarkan saat ini adalah CNG tabungnya. Baik. Kenapa kita belum terlalu masif di Kota Semarang? Karena memang ketersediaan tabungnya itu belum cukup banyak untuk menggrab seluruh pelanggan yang ada di Kota Semarang. Jadi ini menjadi PR kita untuk tetap fokus untuk penyediaan tabung-tabungnya ini, karena biaya investasi yang kami perlukan cukup besar dibandingkan kami invest kalau misalnya menggunakan tabung LPG. Karena tadi kan yang sampai ke pelanggan adalah namanya sisil atau yang sudah terkompresi. Nah, ini spesifikasi dari tabungnya itu memang khusus, begitu. Baik. Jadi memang di Kota Semarang ini masih minim begitu ya? Iya, betul, betul. Oke, tapi untuk di kota-kota lain Sudah ada di Bandung, di Batam, di Jakarta, Oke, sudah baik. menggunakan CNG ataupun LNG. dan itu begitu. pun juga digunakan oleh para pelaku usaha. Ya, betul. Ada dari hotel, mayoritas sih perhotelan dan resto besar. Saya boleh say merek ya, hotel dan sorry. Perhotelan dan resto besar. Dan gitu. bintang 5 gitu ya. Iya, bintang 4, bintang 5. Bintang 4, bintang 5. Baik, jadi banyak juga yang sudah menggunakan CNG ya. Lebih Iya. tepatnya di CNG-nya ya. Ya, LNG. jadi nanti pelanggan itu menentukan mana yang cocok CNG ataupun LNG tetap dari kapasitas yang mereka perlukan. Baik. Kalau kecenderungannya lebih besar dengan tabung yang sama, kita arahkan ke LNG. LNG. Iya, kalau bisa di cover atau disupport dengan CNG saja, itu kita menyediakan CNG. Menyediakan Gitu. CNG baik. Iya. Ini tadi kan sudah dijelaskan untuk Iya. diperjualbelikan sendiri di Semarang masih minim, Yes. begitu ya. Kemudian Iya. untuk harganya sendiri nih Pak, CNG Wah. maupun LNG ini kisaran berapa? Kalau yang sudah dipasarkan untuk CNG itu kita satuannya adalah meter kubik. Di sini kisarannya di 10.000 sampai 11.000 something ya per meter kubik untuk CNG. Nah, untuk LNG saya belum bisa sebut karena LNG sendiri belum dipasarkan di Semarang. Oke. Iya, jadi masih banyak faktor atau variabel yang menentukan harga jualnya nanti dari faktor jarak, kita ngambil atau pengisiannya di mana gitu. Jadi sejauh ini memang CNG tapi masih minim ya ketersediaannya ya betul. di Kota Semarang. Iya. Oke, baik. Ini apabila nanti tersedia itu di tahun berapa Pak? Atau bulan ini Kak? Tahun ini kan? Kalau saat ini sih sudah kita perjualbelikan yang CNG, memang yang tadi saya sampaikan masih sangat terbatas Mbak Bella, Benar. sehingga PR kita tetap terus expand ya, pengadaan investasi lagi lebih besar. Baik. Cuman untuk persentase peningkatan untuk pengadaannya saya belum tahu pastinya berapa, karena memang untuk penyediaan gas yang di luar gas pipa itu kita kerjasama dengan anak usaha. Jadi bisa menggunakan PT Gagas Energi di sana atau Pertagas Niaga, di mana itu fokus usahanya mereka adalah beyond pipeline atau di luar pipa. Sedangkan kami yang di holding memang fokusnya adalah yang di jalur pipa, begitu.
Baik, Ya. begitu ya Pak Ya. Aldo. Ini saya beralih lagi ke Boleh, Cimeme ini boleh, supaya siap. kita tidak terlalu terpaku membahas terkait gas ini, nanti Tribuners juga waduh bahas gas mulu. Ini Iya, ada siap. lumpia Cimeme, tidak afdol rasanya kalau tidak membahas produk yang dijual oleh Cimeme. Ini saya menyinggung sedikit ini Cimeme Iya. terkait usaha yang Cimeme jalankan sejauh ini memang dari dulu menggunakan LPG ya untuk jenis gasnya ya. Iya, karena kan memang CNG dan LNG LNG ini kan memang baru baru dan Iya. kan memang tadi sendiri dijelaskan Pak Aldo kan memang masih Masih minim, dipakai oleh perusahaan-perusahaan raksasa Baik, kan, baik. gitu. UMKM kan memang baru masuk ini Ya, kan, ya, betul. karena dibutuhkan tadi sarana pendukungnya kan Iya, Banyak juga dari kami ya. yang masih menjadi PR. Iya, Betul. banyak sekali Banyak pasti PR juga. iya untuk Jadi- perubahan ini kan. Benar, jadi ini menjadi PR juga bagi PGN juga Yes, ya betul, dalam betul. hal ini untuk UMKM ini Ya. sepatutnya atau dianjurkannya menggunakan yang mana ini untuk yang lebih aman dan juga efisiennya itu Iya. tadi. Baik. Begitu ya Cik Meme. Dan ini terkait penggunaan apabila nanti beralih ke CNG maupun LNG ini Cik Meme siapkah atau tetap ingin menggunakan LPG apabila nanti sudah tersedia secara massal begitu? Iya. Lumpia Cimeme tentunya akan terus memonitoring. Iya, Ya, kita pasti akan melakukan investigasi benar. di lapangan ya. Iya, Apakah iya. dari peralihan ini Iya. Mhm. terdapat plus minus. Baik. Nah, karena kan sesuatu yang baru, peralihan dari LPG ke LNG atau CNG ini pasti ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Sepanjang itu lebih, balik lagi Baik. UMKM, sepanjang Iya. itu Siap. lebih murah, lebih praktis penggunaannya, Iya. ya Juga, kan? benar. Terus mudah didapat, Mhm. lebih aman apalagi Iya, siap. untuk ibu-ibu terutama kan UMKM kan kita suka takut itu Iya, pakai iya. LPG karena Benar-benar. udah bau kan parno. Iya, siap. Bau apa nih gitu. Apabila Iya. ini dengan perubahan peralihan ke LNG atau CNG CNG, ini bisa Mhm. lebih baik begitu iya, ya. maksudnya sudah menjadikan kami ini para pelaku usaha UMKM ini tidak ragu lagi. Mhm, Iya. mhm, Ya, mhm. tidak ada salahnya kita Menggunakan beralih ke CNG maupun ya, LNG, LNG itu atau tadi. CNG supaya kita bisa bersatu untuk hemat Iya energi. benar, hemat Siap. energi. Gitu. Benar begitu tadi dijelaskan oleh Cimeme seperti itu. Iya. Cimeme kalau menggunakan LPG ini biasanya kalau lumpia berarti kan digoreng ya. Iya. Itu kan menggunakan gas. Nah, Iya. kalau direbus nggak mungkin. Menggunakan gas juga ya, tapi Iya. Direbus Pokoknya juga. semua proses kita Menggunakan memasak gas rata-rata. iya, semua Nah, gas. itu biasanya berapa produksi dan butuh berapa tabung gas? Pemakaiannya Iya, maksudnya. untuk pemakaiannya. Kalau kita semuanya memakai gas yang LPG 50 kilo. 50 kilo. Karena kan di tempat kita semua proses pemasakan dari awal dapur kotor sampai dapur Benar. bersih kita semuanya menggunakan temperature. Oh, Jadi oke. temperaturnya kita tuh terpantau Benar, jadi benar, stabil. Temperaturnya Karena kalau kita stabil ya. menggunakan temperature terus kita memakainya LPG yang tabung kecil Benar, itu nggak bisa Iya. nggak bisa sesuai ya. nggak Nggak stabil. iya nggak stabil. Iya, suhunya nggak stabil. Ya suhunya nggak stabil. Jadi karena kita memakai temperature 150 jadi kita harus pakai gas gede. Yang 50 kg itu tadi. Iya. Ya. Baik, itu Cimeme membelinya di agen atau di mana Cimeme biasanya untuk gas? Itu apa ya namanya? Distributor. Distributor ya? Atau agen kurang lebih Distributor Distributor sama. agen Iya. ya, Gitu. sama ya. Iya, Oke, iya. baik. Jadi sejauh ini menggunakan LPG di 50 kg. Iya. Oke, dan apabila nanti sudah dipasarkan secara massal begitu baik itu CNG maupun LNG, Iya. siap ya untuk beralih ya Cimeme ya. Tugas saya untuk Jadi, meyakinkan, ini tugas ya, saya untuk pegang meyakinkan. juga ya. Sudah tidak ada keraguan lagi maka dipastikan kita benar, akan benar. mengikuti peralihan ini. Iya, Menjadi tugas PR kami. juga nih Iya, bagi untuk gas negara untuk meyakinkan para pelaku usaha UMKM nih dalam hal ini di Kota Semarang ya, Yes. supaya nantinya para pelaku usaha juga tidak ragu menggunakan atau beralih ke CNG maupun LNG itu Ya, tadi betul, ya. betul. Oke, baik Cimeme ini mungkin out of the topic sedikit ini sosial media maupun website dari Cimeme sendiri bisa dipromosikan nih kepada Tribuners. Apa ya maksudnya? Usaha lumpianya, Instagramnya. Oh, maksudnya Instagram Lumpia Iya, Cimeme? iya. Iya, Lumpia Cimeme.
Lumpia Cik Meme saja. heeh. Oke, websitenya ada? Lumpia Cik Meme. Lumpia Cik Meme ada. Karena ini sudah terkenal juga, jadi mungkin masyarakat Kota Semarang langsung mendatangi tempat ya, Cik Meme Iya, ya, benar iya, ya? iya, para wisatawan juga. Nah ini berbicara terkait mendatangi tempat ini sudah tersebar di beberapa lokasi benar ya Cik Meme ya? Atau Iya, kita sebelum COVID ada 4. sebelum COVID benar? Ya, tapi ya ini karena ada COVID kan kita harus ada penyesuaian ya, Oke, oke. terutama yang di transportasi. Kan sempat terkendala kan itu transportasi di udara juga kan Benar-benar. ada penurunan yang drastis. Nah ini berbicara terkait transportasi ini pastinya kan banyak sekali lumpia dari Cik Meme ini yang tidak hanya di Kota Semarang saja, di luar kota juga ini banyak juga Cik Meme. Iya, Para pelanggan. iya, kita setiap Gimana hari kan kemarin? melakukan kita tuh setiap hari melakukan pengiriman Benar. ke luar kota, ke ya relasi-relasi lah Banyak di luar reseller kota. juga ya. Iya, ya memang, tapi kita tidak melakukan titip jual kemanapun. Oke, Jadi baik. semua produk memang itu masih menjadi tanggung jawab kita sebagai manajemen Lumpia Cik Meme. Jadi memang kita tidak melakukan konsinyasi atau titip jual ke pihak lain untuk menjaga kestabilan cita rasa. Benar originalitas dari lumpia Betul, Cik Meme ya. iya. Baik, ini Cik Meme terkait COVID-19 yang Cik Meme terangkan tadi, gimana usahanya selama pandemi kemarin, kemudian kebutuhan barang komoditas dalam hal ini gas itu sendiri gimana Cik Meme? Pada saat COVID sebenarnya tidak ada kendala sih dalam pengadaan bahan baku, karena kan bahan baku dari Lumpia Cik Meme ini kan bahan baku utamanya kan rebung bambu pilihan. Benar. Dan kulitnya itu juga ya? Iya, Kulit yang mana rebung bambu pilihan ini kan tersedia banyak kan di bumi Indonesia kan. Jadi dan bumbu-bumbu yang kita pakai dalam adonan juga bumbu dari hasil bumi Indonesia. Jadi mudah didapat. Kita tidak sampai harus import ke negara lain. Kalau kita sampai import kan mendatangkannya kan terkendala COVID. Kalau ini karena semuanya tersedia di Indonesia, jadi produk-produk Nusantara lah. Jadi itu bahan bakunya lebih mudah didapat. lebih mudah didapat ya? Tidak Ya. terkendala COVID. Baik, jadi masih tetap stabil dalam pengiriman barangnya juga, kemudian usahanya juga masih berjalan gitu ya dengan normal walaupun pandemi kemarin. Iya. Dan Tetap dengan dengan LPG tadi kan pertanyaannya gas. gasnya itu pun nggak ada masalah. Kebutuhannya Iya, aman nggak ada ya, masih masalah. aman ya? Justru itu karena selama ini kan kita sebagai konsumen ya. Aldo, kita sebagai konsumen itu sudah terbiasa menggunakan manfaat dari LPG. Yes. Jadi pada saat kita disodorkan hal baru peralihan untuk ke CNG atau LNG itu gas yang baru ini itu kan menjadi tanda tanya sih seberapa Reliable, handal. iya, bisa kita rasakan ini manfaatnya, apakah Iya. itu bisa efisien dalam efisien dalam hal terutama kan itu tadi nilai ekonominya, apakah itu bisa lebih menguntungkan kita. Buat apa kita beralih kalau itu nggak menguntungkan kita tidak kan ada gitu ya. benefitnya ya. Iya. Jadi apa yang menjadi benefit ketika beralih dari LPG ke CNG maupun LNG ini lagi-lagi menjadi PR dari PGN sendiri. Betul. Begitu ya. Baik, berarti memang saat pandemi pun kebutuhan gas yang dibutuhkan dari Lumpia Cik Meme ini tetap stabil ya, tetap aman. Begitu ya Cik Meme. Oke, baik, saya mau beralih ke Pak Aldo kembali ini Pak. Ini kan tadi sudah banyak sekali kegelisahan nih. Salah satu contohnya pelaku usaha UMKM yang dijalankan oleh Cik Meme ini Lumpia Cik Meme terkait perpindahannya juga nanti. Nah, benefitnya ini apa Pak? Apabila nanti sudah berpindah? Ya, sebenarnya kalau kita mau melihat benefit, cara yang paling simpel adalah mencari atau melihat pelaku usaha yang lain yang sebelumnya sudah menggunakan CNG. Nah, itu cara yang paling mudah, tanpa repot-repot kita harus berinvestasi di awal, misalnya begitu. Sejauh apa sih efisiensinya yang mereka dapatkan, di mana sharing dari teman-teman di lapangan itu bisa sampai 20-25% lebih murah daripada menggunakan LPG yang saat ini. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kita masuk ke UMKM gitu Mbak Bella. Pastinya efisiensi di tengah beratnya kita mencari bahan bakar yang jauh lebih murah
saya nggak mengatakan lebih murah, lebih kompetitif. Lebih kompetitif. Iya, tentunya seperti itu. Karena dari margin yang diperoleh itu tentunya ya bisa menghidupkan banyak orang dari UMKM yang kita kerjakan itu. Baik, pastinya tujuannya juga untuk menyejahterakan para Tentu, pelaku usaha tentunya, UMKM betul. dalam hal ini di Kota Semarang Betul. ya. Baik, kemudian Pak Aldo ini bicara terkait banyak khalayak umum atau yang mana para pelaku UMKM pun yang belum mengetahui tentang CNG dan juga LNG ini. Apakah dari PGN perusahaan gas negara ini sudah melakukan sosialisasi? As we know, ini kan di era yang sekarang digitalisasi, pastinya ada sosial media, let's say Instagram, Facebook, TikTok, kemudian ada channel YouTube juga. Dari PGN sendiri, apakah sudah melakukan edukasi maupun sosialisasi terkait CNG dan juga LNG ini? Silakan. Ya, baik. Kita kalau sosialisasi via sosial media, itu kita sudah ada beberapa yang muncul karena kan memang kita mengelola beberapa channel ya, baik dari IG, YouTube, kemudian TikTok saya belum update ya, kemudian itu yang kita jadikan media untuk sosialisasi CNG. Memang saya akui di sini bahwa kita belum cukup masif untuk sosialisasi terkait CNG dan LNG karena konsekuensinya ketika kita menawarkan produk baru, kita siap nggak nih jual terjun ke pasar dengan jaminan ketersediaan pasok yang stabil, yang handal, yang jika dibutuhkan ada, itu yang konsekuensi yang harus kita siapkan. Kalau memang mau fokus di sosialisasi lebih masif untuk CNG dan LNG. Dan yang saat ini lebih banyak kita lakukan adalah sosialisasi secara offline, yaitu untuk gas pipa, untuk di Kota Semarang. Karena memang kita ada rencana di Kota Semarang ini untuk gas pipa tadi. Begitu. Baik, berarti memang untuk sosialisasi ataupun edukasi sendiri, baik itu di sosial media, Instagram, Facebook, TikTok belum maupun YouTube itu belum terlalu masif ya. Oke, baik. Kemudian kalau di ILM atau iklan layanan masyarakat, baik itu di televisi, radio, itu seperti apa? Sudah berjalankah atau? Kita setahu kami untuk televisi hanya di momen-momen tertentu saja. Jadi seperti mendekati hari raya atau hari raya keagamaan besar lainnya itu hanya momen tersebut aja. Kemudian kalau iklan layanan masyarakat lainnya sejauh ini tidak terlalu masif juga. Memang kita yang fokuskan karena memang menurut kami yang lebih dekat dengan masyarakat sekarang ini adalah sosial media. Benar. Jadi itu yang lebih kita galakkan di situ. Lebih di-announce, lebih di-soundingnya di situnya. Iya, ada di sosial media tersebut. Baik, kemudian adakah kendala dalam hal ini memberikan edukasi maupun sosialisasi itu tadi? Sebenarnya kendala tidak terlalu signifikan ya, yang menjadi pertanyaan kurang lebih lah sama. Memang paling banyak adalah sejauh apa efisiensi. Benar ya, seperti yang diterangkan di awal tadi ya. Mungkin itu yang mau menjadi fokus kita di sini karena mayoritas kerasa banget dari perubahan harga LPG yang sebelumnya berapa menjadi berapa ya. Itu sangat berefek sekali. Nah, yang menjadi pertanyaan kedua adalah bedanya apa sih? Itu kita sampaikan. Itu sih kurang lebih pertanyaannya template itu. Template so far kayak gitu ya. Baik, kemudian saya mau beralih lagi ke Cik Meme. Ini kan kita melihat bahwasanya kalau melihat kemarin agak beralih sedikit ini harga BBM itu kan naik akibat harga minyak dunia yang melambung tinggi seperti kita ketahui juga, dan harga komoditas barang seperti katakanlah bahan pokok pun juga ikut naik. Ini dari Cik Meme sendiri selaku pelaku usaha UMKM Lumpia Cik Meme menanggapi hal ini seperti apa terkait kenaikan komoditas barang yang terjadi? Iya, dalam situasi yang seperti ini kan memang hal tersebut tidak bisa dihindarkan karena memang kebijakan yang diambil itu kan udah pasti ada kan ada perhitungannya. Benar. Jadi kita mengikutin apa yang udah ditetapkan. Ya, kita mengimbanginya dengan
sebagian membuat promo. Jadi Baik. ya untuk meningkatkan penjualan kita Benar, masing-masing, benar. karena dengan adanya kenaikan-kenaikan tersebut kan tentunya berimbas ke, ya di dunia UMKM benar. kan pasti berimbas ke omset kan. Benar. Nggak bisa dipungkirin, orang mau beli banyak jadi belinya kan Mikir-mikir minimalis. lagi. Iya, jadi ya kita sediakan beberapa promo lah Baik, untuk baik. ngatasin hal tersebut. Mengatasi. Jadi memang sudah terpikirkan, dan kita percaya juga ya Tribuners, dari pemerintah sendiri pun menaikkan harga tersebut, lebih tepatnya bukan menaikkan, penyesuaian harga begitu ya. Betul. Penyesuaian harga ini sudah dipikirkan matang-matang dari pemerintah sendiri, dari Pertamina sendiri juga ya. Betul. Maka Pak Aldo ya. Yes. Jadi ini tidak hanya menaikkan atau menyesuaikan harga semata-mata, tapi memang ada hitung-hitungannya Iya. dari awal begitu ya. Tapi memang kita sendiri pun juga kaget ya, ini naiknya di siang bolong. Jadi masyarakat awam Sudah pun ditunggu juga nggak naik-naik. iya benar, mungkin sudah ngantri juga begitu ya. Ini dari Pertamina sendiri nih Pak Aldo, Siap. gimana nih menanggapi hal ini? Kalau kita berbicara dari gas bumi sendiri, karena gas bumi ini hampir semua diproduksi atau dihasilkan dari bumi Indonesia, sama seperti Cimeme juga bahan baku dari Indonesia, sehingga untuk kelangkaan tidak terjadi. Baik. Kemudian perubahan harga pun tidak terlalu signifikan, karena sekali lagi bahwa produksinya adalah dalam negeri, tidak sama sekali menggerus subsidi di Indonesia. Nah, makanya tujuan besar kami adalah pelan-pelan kita mencoba mengurangi subsidi yang ada di LPG tersebut untuk dialihkan yang jauh lebih produktif di Indonesia, baik dari kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Karena subsidi untuk energi itu udah dari zaman dahulu kala, bahkan belum saya lahir sekalipun sudah menjadi polemik dan isu di Indonesia. Nah, sehingga kita harus PGN sendiri harus lebih fokus di sini pelan-pelan untuk mengurangi subsidi yang ada di LPG itu, karena secara prinsip untuk penggunaannya sama, apple to apple, adalah untuk bahan bakar yang bentuknya gas. Nah, sehingga kita tadi mengedukasi, kita investasi lebih besar untuk penyediaan fasilitasnya. Seandainya pun CNG tidak ada atau LNG tidak ada, kita menggelarkan pipa di sana untuk rumah tangga dan mungkin pelanggan-pelanggan kecil, UMK yang kecil yang baru berdiri, itu juga bisa menjadi solusi bagi PGN, bagi UMKM di sini. UMKM. Iya. Dalam hal ini di Kota Semarang ya. Yes, tentunya. Pak Aldo, baik. Betul. Tadi berbicara terkait rumah tangga ini, Ya. jenis gas mana yang tepat atau dianjurkan di rumah Baik. tangga, ataupun urutlah kita rumah tangga, Ya. kemudian UMKM, Ya. kemudian perusahaan-perusahaan dalam skala besar. Silakan Pak. Baik, kalau rumah tangga sebenarnya bisa juga menggunakan CNG, namun harga masih lebih murah adalah gas pipa di sini. Jika sudah dialirin gas pipa, kecenderungan kami adalah lebih baik menggunakan gas pipa di sini. Kalau tidak ada gas pipa, rumah tangga bisa ke CNG. Oke. Jadi rumah tangga dan UMK kecil itu bisa menggunakan CNG. Jadi menengah, UMK menengah hingga yang besar itu CNG dan LNG bisa. Tetap kita harus analisa kebutuhan bulanan dari pelaku usaha tersebut. Apakah cukup di cover oleh CNG atau harus di-upgrade ke LNG begitu. Oke, begitu Ya. ya. Baik, terima kasih Pak Ya. Aldo dan juga Cimeme. Ini sebelum menutup perbincangan kita pada sore hari ini, tentunya Bella mewakili Tribuners yang sedang menonton tayangan ini mau dengar dong pesan atau lebih tepatnya tips begitu ya, pesan dari sudut pandang Cimeme pelaku usaha UMKM di Kota Semarang, dan juga sudut pandang Pak Aldo dari PGN sendiri nih, Gas Negara, seperti apa? Saya mau dengar dulu dari Cimeme pesan dalam menghemat energi sebagai pelaku UMKM. Silakan Cimeme. Iya, pelaku UMKM, jadi basicnya pelaku UMKM tuh harus senantiasa efektif, efisien, dan berhemat energi. Juga kita harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan lingkungan kita masing-masing. Jadi kita tuh harus memiliki kewajiban untuk melestarikan lingkungan kita. Ya, salah satu faktor yang termudah saat ini kan yang sudah
bisa kita lakukan adalah mengurangi penggunaan produk plastik. Benar. Yang terutama sekali kan limbahnya ini tidak bisa didaur ulang dengan cepat kan. Benar. Seperti itu. Oke, baik, itu tips dari sudut pandang pelaku usaha UMKM ya. Kemudian, terima kasih Cik Meme. Kemudian ini sudut pandang dari PGN sendiri, perusahaan gas negara, Pak Aldo ini dalam keikutsertaannya sendiri menjaga bumi, dalam hal ini menghemat energi. Silahkan pesannya untuk menghemat energi bagi Tribunas. Kalau bagi PGN adalah beralih ke gas bumi PGN. Baik. Karena kita zero emission di sini. Jadi kita ramah lingkungan. Kita juga sudah istilahnya green energy di sini. Jadi ketika pelaku usaha baik industri, perhotelan, komersial, restoran yang sudah menggunakan gas bumi daripada bahan bakar fosil lainnya, itu akan sudah bisa dikatakan mereka menggunakan green energy di sini. Dan otomatis sudah bisa dikatakan menghemat energi. Begitu Mbak Bella. Oke, baik. Jadi memang fokusnya menghemat energi. Dari PGN sudah kita dengar juga sudut pandangnya seperti itu, dan dari pelaku UMKM di Kota Semarang ini yang terkenal Lumpia Cik Meme juga sudah menyebutkan memang kita harus ikut serta menjaga bumi dalam hal ini, yaitu menghemat energi untuk gas alam begitu ya, gas bumi lebih tepatnya penyebutannya gas alam atau gas bumi Pak? Dua-duanya benar. Gas bumi benar. Bisa, gas alam gas bisa. Alam bisa. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Aldo dan Cik Meme dari PGN Gas Negara dan juga Cik Meme UMKM Lumpia Cik Meme Kota Semarang untuk waktunya dan kehadirannya dalam berbincang di Tribun Forum hari ini. Sehat selalu Cik Meme dan juga Pak Aldo, usahanya lancar, sukses dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan juga. Amin. Pak Aldo juga sehat selalu, usahanya lancar. Kadin juga semakin semakin mempererat para UMKM dan organisasi komunitas-komunitas lainnya dalam usaha dagang ini semakin bersatu gitu ya, ada sinergi begitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi, dan Tribuners, demikian untuk Tribun Forum hari ini. Saksikan terus Tribun Forum only on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video, and then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Yunika Abela, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa dan salam Tribun.